didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad asyrafil anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa Mimbar Sahur Nusantara yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, saya panjatkan syukur kepada Allah yang telah menganugerahkan sehat walafiat kepada kita semua. Pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam acara Mimbar Sahur Nusantara dengan tema Ramadan, bulan rahmat Allah. Para pemirsa, salah satu nama Allah yang nomor 2, yang paling sakral setelah nama Allah adalah Ar-Rahman. Maka orang itu tidak boleh namanya Allah, harus ada abdunya. Abdullah, hambanya Allah. Masjid nggak boleh namanya Allah. Baitullah, rumah Allah. Begitu pula Ar-Rahman. Nggak boleh itu. Ada orang namanya Rahman, nggak boleh. Harus Abdurrahman, Nurur Rahman, Fadlur Rahman. Masjid juga sama, nggak boleh Masjid Ar-Rahman. Masjid namanya Baitur Rahman, Nurur Rahman, bolehlah. Dua nama ini, Allah dan Ar-Rahman, tidak boleh dijadikan nama selain nama Tuhan, kecuali kalau dengan Abdu. Abdu namanya hambanya Allah. Kalau hanya nama Allah saja, Ar-Rahman saja, tidak boleh. Kalau lainnya itu yang dua, boleh. Ada orang namanya Rahim boleh, Abdurrahim boleh. Abdul Latif boleh, Latif saja boleh. Dipanggil Latif boleh. Karim sini, Rahim sini. Padahal namanya Abdurrahim, tapi panggil Rahim sini boleh. Tapi kalau ada orang namanya Abdullah, Allah ke sini, nggak boleh. Ada orang namanya Abdurrahman, Rahman ke sini, nggak boleh. Harus ada Abdurrahman. Ini kenapa? Karena betapa mulianya nama Ar-Rahman. Setelah nama Allah ada nama Ar-Rahman. Qul ud'ullah awid Ar-Rahman. Panggillah Tuhanmu dengan menyebut nama Allah atau menyebut nama Ar-Rahman. Nah, apa arti Rahman itu? Rahman itu artinya Tuhan yang memberi rahmat. Sumbernya rahmat dari segala rahmat. Yang melimpahkan rahmat kepada selainnya. Selainnya Allah itu malaikat, para nabi, para rasul, manusia, jin, setan, makhluk apa saja bisanya wujud, bisanya ada karena rahmatnya Allah. Tanpa rahmat Allah satu detik saja, atau ya satu sekian mili dari detik lah, itu putus rahmat Allah, berantakan alam semesta ini. Hancur gak karu-karuan alam semesta ini. Oleh karena itu rahmat Allah melimpah kepada semua selainnya Allah. Hatta kepada setan, kepada iblis, semua dapat rahmatnya Allah. Dari nama Rahman. Dari nama Allah Rahman. Jadi Ar-Rahman itu mengandung nama rahmat Allah, rahmatan ammah, rahmat yang umum, rahmatan fid dunya wal akhirah. Gitu. Nah, Ar-Rahman itu namanya Rahmanud dunya wal akhirah. Yudabbirul amra minas sama'il ardi tsumma najli fi yaumin kana miqdaru alfasanatin mimma ta'udun. Allah memberikan rahmat sehari semalam terus menerus dari langit turun ke bumi, dari bumi turun ke langit, ke alam semesta ini dalam sehari seperti 1000 tahun. Seperti 1000 tahun. Kalau bagi hitungan kita itu dalam seharinya Allah itu. Oleh karena itu bulan Ramadan, bulan rahmat. Kenapa? Karena bulan yang penuh kasih sayang, rahmatnya Allah diobral. Diobral itu ya. Dimurahkan. Dibuka langit 7 sampai arasy dibuka untuk membuka siapapun yang mengharapkan, siapapun yang meminta, yang memohon rahmatnya akan dilimpahkan, akan dikabulkan permintaannya. Ini bulan Ramadan ini. Tidak seperti bulan-bulan yang lain. Itu namanya dari sifat rahmah. Ada lagi sifat rahim. Kata-kata rahim, nama rahim
Rahimul akhirah. Nanti Allah memberikan rahmat kepada hambanya yang baik-baik saja, yang soleh-soleh saja. Iblis, setan tidak. Orang yang kurang ajar, yang kelakuannya jelek pun tidak. Tidak mendapatkan rahmatnya Allah dari Ar-Rahim. Tapi dapat rahmat dari Rahman. Tapi tidak mendapat rahmat dari Ar-Rahim. Oleh karena itu, kita orang mukmin yang baik dapat rahmatnya dua. Dari Rahman dan dari Rahim. Rahim khusus untuk hamba yang baik-baik. Rahimul akhirah. Bukan rahimud dunya, rahimul akhirah. Kalau Rahman, rahmanud dunya wa rahmanul akhirah. Jadi kalau kita orang baik, orang soleh, mendapatkan rahmatnya dua. Dari nama Rahman dan dari nama Rahim. Kalau orang yang jahat, orang atau jin, atau iblis, setan, hanya dapat rahmat dari Rahman Allah, tidak dari Rahimnya Allah. Sekarang di bulan puasa, apa yang kita lakukan? Mari kita tingkatkan kelas ibadah kita, kelas iman kita. Pertama, syahadat. Syahadat itu oral ya, lisan. Dengan formal mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu syahadat. Lisan, oral, diucapkan, resmi, formal. Mari kita tingkatkan menjadi namanya musyahadah. Bukan hanya syahadah, tapi musyahadah. Apa musyahadah itu? Musyahadah qalbiyah. Musyahadah dalam hati. Contoh, saya ini kan belum pernah ke Afrika Selatan lah misalkan. Saya belum pernah ke Afrika Selatan. Tapi saya yakin ada negara namanya Afrika Selatan, ada kota namanya Cape Town, saya yakin. Walaupun belum lihat gambarnya, belum lihat fotonya, dan saya belum pernah ke sana. Itu namanya musyahadah qalbiyah, yakin itu. Allah itu ada. Belum pernah lihat kita, belum pernah jumpa, tapi yakin Allah itu ada. Tuhan yang hak adalah Allah satu itu. Nah, itu namanya musyahadah. Bukan hanya syahadah lisan oral, tapi musyahadah qalbiyah, ruhiyah, yang bersifat sikap mental, sikap ruhani kita. Giling, gak bisa buka di luar. Sabar, bayar pakai Livin. Cus, pesan makanan, jangan lupa didoain. Tadi belanja udah dilunasin belum? Sabar, transaksinya bisa dicicilin. Kartu hilang, gak usah mikir, langsung blokir. Mumpung Ramadan, uangnya disedekahin. Livin emang bikin hidup lebih asik. Wahai penulis sandal, kemana aja? Tulisan Anda jangan disimpan saja, mending disebarkan di nusantaratv.com. Kamu bisa menulis berita, inspirasi, cerita, dan canda tawa. Daftarkan dirimu ke mi.nusantaratv.com. Tulis artikelmu, tunggu notifikasi selanjutnya, dan tada, artikel kamu telah dipublish. Ayo, jangan ragu jadi penulis. Miliki informasi, sebarkan kabar baik. nusantaratv.com. News portal dan entertainment. Giling, gak bisa buka di luar. Sabar, bayar pakai Livin. Cus, pesan makanan, jangan lupa didoain. Tadi belanja udah dilunasin belum? Sabar, transaksinya bisa dicicilin. Kartu hilang, gak usah mikir, langsung blokir. Mumpung Ramadan, uangnya disedekahin. Livin emang bikin hidup lebih asik. Kanan dikit. Geser lagi. Besok. Besok. Ya. Besok. Giling,
Gak bisa buka di luar. Sabar, bayar pakai Livin. Cus, pesan makanan, jangan lupa didoain. Tadi belanja udah dilunasin belum? Sabar, transaksinya bisa dicicilin. Kartu hilang, gak usah mikir, langsung blokir. Mumpung Ramadan, uangnya disedekahin. Livin emang bikin hidup lebih asik. Saya yakin Muhammad adalah utusan Allah. Kita belum pernah ketemu, belum pernah jumpa, belum pernah lihat fotonya, lihat gambarnya, belum pernah misalkan, belum pernah umroh, belum pernah haji, belum lihat makbarohnya di Madinah. Tapi saya yakin Muhammad itu ada. Itu namanya musyahadah qalbiyah. Seandainya diancam, seandainya misalkan, ayo kamu jangan percaya ada kota Cape Town ya. Kamu belum tahu kan? Jangan percaya loh ada kota Cape Town, ada negara namanya Afrika Selatan, ada negara namanya Gabon, ada negara namanya Senegal, ada namanya Guinea. Jangan percaya, karena saya belum ke sana tuh. Enggak, saya percaya. Walaupun saya belum ke sana, walaupun saya belum lihat fotonya, belum lihat gambarnya. Karena apa? Karena yang membawa berita orang yang bisa dipercaya, tidak pernah bohong, yaitu Nabi Muhammad. Yang bawa berita Islam, berita syahadat itu Nabi Muhammad. Semua orang menyaksikan, musuhnya pun menyaksikan bahwa Muhammad tidak pernah bohong. Ketika Nabi akan hijrah itu kan, sebelum berangkat hijrah mengembalikan titipan-titipannya orang musyrik dulu. Orang-orang seperti bank lah, kita titip duit di bank lah. Banyak orang musyrik titip duit di Nabi Muhammad, walaupun belum jadi Nabi. Ya sudah jadi Nabi ya, artinya sebelum jadi Nabi banyak sekali orang nitipkan harta pada Nabi Muhammad. Sampai setelah jadi Nabi pun masih, setelah akan hijrah dikembalikan uangnya atau emas-emasnya orang titip itu. Itu artinya apa? Namanya sudah yakin Muhammad itu jujur. Nah, kita semua yakin Muhammad itu nggak bohong. Orang tidak pernah bohong. Yakin berita yang diinfokan kepada kita benar, bukan bikin-bikinan. Nah, Nabi Muhammad memberitakan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kita yakin. Walaupun kita belum melihat, walaupun kita belum lihat fotonya, belum lihat gambarnya. Itu namanya musyahadah. Kalau sudah musyahadah seperti ini, mudah-mudahan paham ya, mudah-mudahan pemirsa paham. Kalau sudah hati kita bisa musyahadah seperti ini, maka syahadah kita selevel dengan syahadah Allah sendiri pada dirinya. Selevel dengan syahadah yang para malaikat. Karena syahadah seperti ini syahadah orang berilmu namanya. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi wal Allah menyaksikan dirinya sendiri bahwa tidak Tuhan kecuali dirinya. Begitu pula malaikat. Wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Begitu pula orang alim, orang berilmu. Nah, kalau kita syahadah sudah sampai seperti ini, keyakinan seperti ini, sama dengan syahadanya Allah kepada dirinya, syahadanya malaikat kepada Allah, dan syahadanya orang berilmu. Kita termasuk syahadanya ulul ilmi qa'iman bil qist. Mudah-mudahan semuanya. Dalam bulan Ramadan ini kesempatan kita meningkatkan syahadah kita menjadi musyahadah. Insya Allah kalau sudah musyahadah, kita akan husnul khotimah. Kapanpun, dimanapun kita dipanggil olehnya, kembali menghadapnya. Insya Allah kalau sudah musyahadah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai hati yang tenang, wahai jiwa yang tenang, wahai orang yang tenang, yang tidak gemerungsung, yang tidak rakus, tidak tamak, tidak egois, tidak ambisius. Ayo pulang ke Tuhanmu dengan tenang dan dengan senang dan disenangin, dengan ridho dan ridhoin. Masuklah ke dalam hamba-hambaku yang soleh dan masuklah ke sorgaku. Itu panggilan yang sangat luar biasa dari Allah memanggil kepada hambanya yang soleh. Hamba yang betul-betul mencapai musyahadah, bukan hanya syahadah. Sekarang sholat. Sholat itu ibadah, gerakan dengan bacaan tertentu, waktunya tertentu. Sholat subuh ketika sudah fajar dan sampai terbitnya matahari. Waktu zuhur ketika matahari tergelincir sampai bayangan sesuatu sama dengan lebih panjang dari matahari. Bayangan lebih panjang dari barangnya tersebut. Baru waktu asar dan seterusnya lah. Itu diatur dalam ilmu fikih. Nah, waktu maghrib terbenamnya matahari, itu namanya sholat. Dengan
bacaan, takbir, Al-Fatihah, berdiri, ruku, i'tidal, sujud, julus, dan seterusnya lah. Itu sholat. Tapi mari kita tingkatkan sholat kita bukan hanya seperti itu. Kita meningkat menjadi silah. Kalau silaturahim artinya tatap muka, jabat tangan, tatap muka, apa kabar kamu? Baik-baik kan? Semoga sehat semuanya. Silaturahim dengan sesama manusia. Kalau dengan Allah namanya silah ruhiyah. Silatur ruh, silah qalbiyah. Mari kita membangun hubungan kepada Allah dengan silah hubungan ruhiyah. Bukan pada waktu tertentu. Bukan syarat-syarat harus wudu dulu, enggak. Sepanjang masa, setiap saat, setiap detik, kita ini sebenarnya harus hubungan kepada Allah. Ini namanya kelasnya meningkat, kelas sholat kita. Nah, orang seperti ini kemana-mana akan mendapatkan ridho Allah. Kemana-mana, kemanapun dia berada, dimanapun dia berada, akan mendapatkan ridho Allah kalau sudah silatullah. Kalau sudah kita melakukan komunikasi dengan Allah. Komunikasi qalbiyah, hati kita, spiritual kita yang komunikasi. Bukan hanya sholat 5 waktu, bukan hanya sholat di masjid dengan gerakan-gerakan tertentu. Tanda-tanda orang selalu silah kepada Allah itu, tanda-tandanya apa? Selalu tenang. Tidak pernah takut, tidak pernah cemas. Likaila ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Dipuji tidak sombong. Dapat pujian tidak tidak sombong, tidak kehilangan kendali, ya. Tidak berlebihan. Ketika gagal, ketika dicaci maki, tidak minder, tidak kecil hati. Kenapa? Kenapa? Karena pujian dan cacian itu bagi yang sudah tadi silatullah sama saja. Pujian dan cacian itu apa bedanya sih? Saya dipuji, saya dicaci, apa bedanya? Bagi orang yang sudah silah ruhiyah kepada Allah, sama saja. Dipuji ya orang muji itu saja, dicaci maki orang itu saja. Yang muji manusia, yang nyaci manusia, sama dengan saya juga. Ngapain kita kalau dipuji bangga? Ngapain kalau kita dicaci minder? Nggak perlu. Silahkan dipuji tapi tidak bangga, silahkan dicaci tidak minder sama sekali. Itu namanya likaila ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Sekali lagi contohnya Gus Dur lagi. Gus Dur dicaci maki biasa, dipuji-puji orang biasa. Tidak berubah. Sebelum jadi presiden seperti itu, sedang jadi presiden seperti itu, setelah tidak jadi presiden seperti itu. Tidak berubah. Itu Gus Dur saya tahu. Saya tahu persis. Saya paling dekat dengan Gus Dur antara lain saya. Nah, kemudian inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang yang sudah silatullah, silah ruhiyah, komunikasi dengan Allah setiap saat itu, termasuk awliya Allah, termasuk kekasih Allah. Kalau sudah kekasih Allah, tanda-tandanya la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak pernah ada rasa takut, tidak pernah ada rasa sedih, rasa cemas. Giling, gak bisa buka di luar. Sabar, bayar pakai Livin. Cus, pesan makanan, jangan lupa didoain. Tadi belanja udah dilunasin belum? Sabar, transaksinya bisa dicicilin. Kartu hilang, gak usah mikir, langsung blokir. Mumpung Ramadan, uangnya disedekahin. Livin emang bikin hidup lebih asik. Dulu TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruat sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, beruat. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Giling, gak bisa buka di luar. Sabar, bayar pakai Livin. Cus, pesan makanan, jangan lupa didoain. Tadi belanja udah dilunasin belum? Sabar, transaksinya bisa dicicilin. Kartu hilang, gak usah mikir, langsung blokir. Mumpung Ramadan, uangnya disedekahin.
Livin emang bikin hidup lebih asik. Ini tidak ukuran pangkat pejabat atau orang biasa. Kadang-kadang kiai kecil di desa, di dusun mempunyai sikap seperti ini. Kita yang di kota, yang kiai besar katanya kalau kiai terkenal, ada rasa takut, ada rasa cemas, ada rasa khawatir. Kiai yang di desa tenang, ayem, adem, ayem, nyaman. Yang saya tahu, Kiai Hasyim Asy'ari saya nggak tahu. Kiai Wahab, Kiai Bisam Suri saya tidak tahu. Sudah wafat ya saya. Kiai Mahrus Ali, guru saya orang di Lirboyo Kediri itu. Tidak pernah segan, tidak pernah takut, tidak pernah cemas dengan kondisi apapun. Dengan situasi apapun. Tidak pernah bangga, tidak pernah sombong sampai lupa ingatan ketika mendapat pujian ketika masyarakat ribuan cium tangan. Biasa-biasa aja tuh. Itu namanya Kiai Mahrus Ali. Kiai Mahrus Ali, Kiai Lirboyo Kediri. Itu guru saya tahu persis. Nah, mari kita tiru. Makom seperti ini sulit nih. Bagaimana kita tidak cemas memikirkan misalkan bisnis kita merosot, misalkan ada musibah penyakit, atau banyak musuh, ada fitnah, ada orang mengancam, ada orang akan menakut-nakutin. Tidak pernah sedih, tidak pernah cemas, tidak gentar, tidak takut. Ini namanya kita menjadi min awliyaillah alladzina la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kita sudah termasuk wali Allah yang tidak pernah cemas dan tidak pernah takut dan tidak pernah sedih dengan apapun yang terjadi. La yakhafuna laumata laim. Dilapori, dapat laporan. Sampai itu dimusuhi oleh si A loh. Tenang saja. Tidak bergerak apa-apa. Sampai itu Anda itu sedang dibenci oleh si A loh. Ya biarin. Yang benci manusia saja kok. Coba. Anda lagi diancam oleh si A. Ya biarin. Diancam saja kok. Belum betul-betul nyata. Itu namanya orang yang la yakhafuna laumata laim. Awas loh, hati-hati loh. Ente lagi diancam loh. Ente lagi mau apa? Mau dihancurkan loh nama ente. Ya biarin, nggak apa-apa. Nama hancur atau nama nggak hancur itu terserah Allah saja. Tidak pernah sedih, nggak pernah la yakhafun, nggak pernah khawatir. Ini namanya orang sudah makomnya silah ruhiyah ma'allah. Kenapa? Karena kita ini semuanya minallah wa ilallah. Semuanya yang ada, yang menimpa diri kita dari Allah dan akan menuju Allah. Itu kalau kita betul-betul sholatnya menjadi silah ruhaniyah. Banyak sekali futuhat atau kemudahan atau keterbukanya alam pikiran atau hati kita seseorang ketika dalam sholat. Banyak sekali. Banyak sekali kita kalau rapat, kemudian rapat itu tegang, panas, istirahat sholat zuhur dulu. Setelah sholat zuhur kok terbuka, jadi mudah. Itu sering sekali saya sendiri sering mengalami seperti itu. Banyak sekali kesulitan yang bisa menutup pikiran saya sampai nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Sholat dulu 2 rakaat terbuka akhirnya. Itu namanya insya Allah sudah merupakan silah ruhaniyah. Kita melakukan komunikasi dengan Allah. Kalau dengan petinggi kita aja harus komunikasi kok. Dengan atasan harus komunikasi, apalagi dengan Rahmanud dunya wal akhirah. Tuhan yang merahmat dunia dan akhirat. Masa kita gak mau komunikasi? Jadi sholatnya tidak hanya hubungan formal, tapi silah ruhaniyah. Banyak sekali orang yang tadinya merasa gelisah karena dagang hancur, ekonomi bangkrut. Coba melakukan silah ruhiyah kepada Allah. Ya kalau cara Jawa, orang tradisi kita bersemedilah, merenungkan diri, merenung. Tapi kalau cara syariat Islam, sholat. Memperbanyak sholat dengan khusyuk. Alhamdulillah, hilang semua kesedihan-kesedihan. Nah, kalau sudah itu, mari kita tingkatkan ibadah haji kita. Umroh kita. Haji itu asal mana al-qasdu. Al-hajju huwal qasdu. Wal umroh huwal imran. Umroh itu artinya meramaikan, memakmurkan. Itu umroh namanya. Ta'mir masjid lah. Meramaikan masjid namanya. Menghidupkan masjid. Dan sekarang umroh. Meramaikan Mekah Madinah. Meramaikan Masyairil Haram. Dengan tawaf dan sa'i. Ya, dan tahallul. Dan niat ihram. Bacaan-bacaan tertentu. Itu umroh namanya. Apa kita tingkatkan? Mari kita ramaikan hati kita.
Ramai dengan apa? Dengan taqarrub, dengan ikhlas, dengan tawakal, dengan bersyukur, dengan ridho kepada anugerah Allah. Itu namanya kita sedang mengumrohkan hati kita. Umrohnya gak usah ke Mekah. Itu sudah umroh setiap tahun barangkali sudah. Mari kita ramaikan hati kita. Dengan apa? Tawakal, pasrah diri kepada Allah. Ridho, rela dengan apa yang telah dibagi oleh Allah. Bersyukur, selalu positif. Selalu bersyukur kepada Allah. Itu namanya meramaikan hati. Hati menjadi ramai dengan amal soleh namanya. Hati ramai. Khosyah, takut kita kepada Allah, bukan takut kepada siapa-siapa. Roja, harapan kita hanya kepada Allah. Dan terus menerus, zuhud, wara, bersyukur, memanjatkan puji kepada Allah, bertahmid, bertakbir hanya kepada Allah. Bukan untuk demonstrasi, bukan. Tapi hati kita diisi dengan takbir kepada Allah. Hanya Allah yang besar, yang lain semuanya kecil. Yang positif atau yang negatif kecil semuanya dibandingkan dengan kebesaran Allah. Itu namanya kita sedang mengumrohkan atau umroh qalbiyah. Kita lagi menjalankan umroh hati itu namanya. Sekarang haji. Haji namanya al-qasdu, menuju. Menuju mana? Ya kita di hidup ini setiap hari melangkah semakin berkurang. Saya sekarang usia saya 68, nanti Juli 69, nanti terus sana 70 kalau masih hidup, nanti 71. Itu melangkah kemana itu? Rujuk ilallah. Pulang kepada Allah. I'adah, inabah ilallah. Pulang kembali kepada Allah. Hidup ini apa sih? Katakan 70 tahun, katakan. 70 tahun. Apa sih artinya? Dibanding wujudnya Allah yang la awal wala akhir. Tanpa permulaan dan tanpa pemungkasan. Wujudnya Allah itu. La bidayah wala nihayah. Tanpa permulaan dan tanpa akhir. Itu wujudnya Allah. Kemudian kita wujud di dunia ini 70 tahun. Mau sombong gitu. Akan sombong. Akan petantang petingting gitu. Semaunya sendiri. Seenaknya sendiri. Hanya 70 tahun wujud kita. Dibandingkan wujudnya Allah yang mutlak absolut. Allah adalah the absolute one existence. Dan kita ini nisbi, relatif semuanya. Tenaganya, kekuatannya, kemampuannya, ilmunya, penglihatan, pendengaran. Semua itu relatif, kita nisbi dibanding dengan pendengarannya Allah, penglihatannya Allah, kalamnya Allah, kehidupannya Allah, wujudnya Allah, kehendaknya Allah, kekuasaannya Allah. Bukan apa-apa. Apa kita harus sombong kalau kita lihat demikian? Belum lagi kita sering lupa, sering ya walaupun nggak sengaja, tapi sering salah yang tidak sengaja. Itu aja udah kelemahan kita itu. Apalagi kalau sengaja, apalagi. Maka mari kita sadar bahwa hidup ini sebenarnya sedang haji kita ini. Bukan haji ke Mekah, tapi haji ilallah, al-qasdu ilallah. Sering-seringlah kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan sesungguhnya kita ini kepadanya kembali kepada Allah. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa besok pagi. Insya Allah selalu kita mendapat rahmatnya di bulan Ramadan ini. Syukran wa dumtum fil khairil barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NTV Sahabat Kita didukung oleh